Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka ta'lim kita dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrat Syekh Masyari wa jami'i masyayikh. Bila ruhi min ahlina wa ahlikum ajma'in. Susunna ahli jama'ah Majlis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhwan. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين. قال شيخ المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang ayat 140. Masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Sadaqallahul azim. Kita masih membicarakan tentang sibghah, celupan Allah ke dalam hati orang mukmin tidak diragukan. Kemarin sudah kita bahas tentang celupan dan tidak ada yang paling bagus kecuali celupan Allah, dan kita semua kepada Allah tunduk atau menjadi orang muslim. Muslim itu orang yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka selalu memperdebatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ini Yahudi tentang Allah. Padahal Allah itu satu. Tuhan kalian orang Yahudi dan Tuhan kita semua. Tuhan itu cuma satu, Allah. Lalu dilanjutkan, Nabi disuruh mengatakan walana a'maluna walakum a'malukum. Kalau kamu melakukan suatu perbuatan, silahkan. Amalmu untukmu dan amalku aku. Aku mengamalkan untukku, amalku untukku, amalmu untukmu. Dan kami, Nabi disuruh bicara begitu oleh Allah, kami lahu kepada Allah mukhlisuna, orang-orang yang mengikhlaskan hati. Kami menyembah Allah dengan ikhlas. Karena itu celupan Allah yang paling benar. Yang kedua sekarang, am taquluna, dalam debat mereka
Am taquluna, apakah kalian mengatakan, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kamu mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya, keturunannya, apakah mereka Yahudi atau Nasrani? Kamu mengatakan begitu. Nabi Ibrahim sampai keturunan-keturunannya, apakah kamu mengatakan dia Yahudi atau Nasrani? Lalu kalau mereka mengatakan begitu, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Kalau masih memperdebatkan bahwa Ibrahim sampai Nabi Yakub dan keturunannya itu orang Yahudi atau Nasrani, tahuan ente emangnya sama Allah? Begitu. Katakan begitu. Lalu disebutkan di sini, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan siapa orang yang paling zalim? Tentu jawabnya tidak ada yang paling zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan penyaksian di sisi Allah, penyaksiannya indahu di sisi Allah, minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembunyikan bahwa Nabi Ibrahim itu dia katakan Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu orang Nasrani. Itu enggak benar. Berarti kalian menyimpan, menyembunyikan penyaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang kita baca ya, itu menyatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu duluan. Sedangkan Yahudi yang mereka anggap sebagai agama itu dari Nabi Musa, kitab Taurat. Nasrani Nabi Isa, kitab Injil. Duluan mana Ibrahim dengan Isa dengan Musa? Jauh. Masa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dibilang Yahudi? Masa Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub dibilang Nasrani? Wah, hidupnya jauh, duluan siapa? Sedangkan Yahudi baru dari ketika Nabi Musa yang mereka anggap sebagai agama mereka. Sedangkan Nasrani baru Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Ibrahim jauh. Itu yang diperdebatkan. Itu yang kamu katakan Ibrahim itu orang Yahudi Nasrani. Itu berarti dia menyembunyikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah tetapkan? Yaitu di dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwa nabi-nabi yang dulu disebutkan. Bahkan nabi yang bakal lahir nanti di akhir zaman sesudah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya yang tertera dalam Taurat, dalam Injil. Jelas. Maka ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih hidup di zaman Rasul, yang berpegang pada Taurat yang asli dan Injil yang asli, mereka beriman kepada Nabi. Karena di dalam kitab mereka yang asli, itu diterangkan bahwa Nabi yang terakhir namanya Ahmad di dalam bahasa di Nasrani, di Injil, yang di dalam Taurat namanya Muhammad, sama orang yang terpuji. Itu dihapus, itu jelas. Dia lahir tidak punya ayah meninggal ketika dia hamil, ketika ibunya hamil. Dan pada umur sekian jelas nanti diangkat jadi Rasul. Nah, yang kebetulan ketika beliau diangkat jadi Rasul, itu mereka yang masih hidup, mereka banyak yang beriman. Walaupun sebagian besar sudah tidak mau beriman, tetap berpegang kepada Yahudi dan Nasrani. Itu yang kamu perdebatkan. Zalim kamu.
karena menyalahi Taurat dan menyalahi Injil, termasuk keberadaan Nabi Ibrahim Ismail. Itu Allah mengatakan demikian. Jadi kita lihat sekarang tafsirnya. Am tadda'una ya ma'syar ahlil kitab. Apakah engkau mengaku-ngaku wahai ahlul kitab? Ahlul kitab adalah Yahudi Nasrani yang punya kitab Taurat dan Injil. Anna haula'ir rusula wa ahfadahum kanu yahudan aw nasara. Apakah kamu mengatakan mengaku-ngaku bahwa mereka para rasul Ibrahim, Ishak, Yakub, Ibrahim dan seterusnya dan keturunannya adalah orang Yahudi Nasrani? Maka Nabi disuruh jawab, qul, katakan kepada mereka, ini tafsirnya ya, a antum a'lamu amillah. Apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Ya tentunya Allah ya, tapi mereka mengatakan begitu seolah-olah lebih tahu, paling tahu. Maka Nabi mengatakan, tahuan ente petahuan Allah. Saya nggak tahu, tapi saya dikasih tahu oleh Allah lewat Al-Quran ini, karena saya hidup paling akhir. Nah gitu ya. Tafsirnya, ay antum a'lamu, apakah engkau lebih tahu amillah atau Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 67 dijelaskan oleh Allah. Ini ayatnya. Allah sudah mengatakan, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidak benar, tidaklah patut Ibrahim itu Yahudi dan juga tidak Nasrani, tetapi dia adalah hanifan, penganut yang lurus, musliman yang tunduk kepada Allah. Jadi semua nabi itu muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Muslim orangnya agamanya Islam. Jadi semuanya Islam. Nabi Musa juga Islam, Nabi Isa juga Islam. Cuma oleh pengikutnya yang enggak benar itu mengatakan dia Tuhan, anak Tuhan dan segala macam. Nah, itu Allah katakan tidaklah Ibrahim itu enggak patut kalau Nabi Ibrahim kata orang Yahudi Nasrani, tetapi dia agama yang lurus, musliman yang muslim. Muslim artinya orang tunduk. Kita orang Islam harus tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya tentunya. Fa kaifa taz'umuna annahum ala dinikum, maka bagaimana kamu menduga, mengada-ngada bahwasanya mereka atas agama kamu? Enggak mungkin. Sekali lagi, sejarah pun menyatakan bahwa Nabi Ibrahim lebih jauh mendahului Nabi Musa yang mendapat Taurat dan Nabi Isa yang mendapat Injil. Oleh karena itu, orang yang mengaku-ngaku begitu, menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, lalu Allah katakan, siapa orang yang paling zalim? Atau tidak ada yang seorang pun yang paling zalim kecuali orang yang menyembunyikan penyaksiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Aila ahada azlamu mimman akhfa wa katama mashtamalat alaihi ayatut Taurati wal Injil minal bisyarati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling zalim, yaitu orang-orang yang menyamarkan dan menyembunyikan apa yang terkandung dari ayat-ayat Taurat dan Injil tentang kabar gembira dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang ditantum dalam kitab mereka, cuma dihapus, ya. Nggak ada yang di dalam Taurat sekarang atau Injil yang sekarang. Artinya aula ahada, tidak ada seorang pun azlamu yang paling zalim
mimman katama dari seorang yang menyembunyikan ma akhbarul bari anhu, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini wa fihi wa'idun syadidun, ayat ini menyatakan ancaman yang keras. Ancaman yang keras bagi mereka yang mengaku-ngaku Ibrahim dan seterusnya adalah beragama Nasrani, atau yang menghapus sifat-sifat yang nabi yang bakal lahir. Itu ancaman yang sangat, jadi paling zolim. Zolim itu paling azlam, zolim azlam, yang paling zolim. Jadi sangat zolim orang yang mengatakan bahwa Ibrahim dan seterusnya itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Dan lebih zolim lagi kalau dia mengatakan bahwa Muhammad itu tidak ada, atau sifat-sifat yang ada dalam kitabnya, sifat-sifat Nabi itu dia hilangkan. Zolim itu. Baik. Tilka ummatun, kata Allah, itulah umat qad kholat, yang telah lalu. Jadi di dalam orang-orang, di sahabat-sahabat Nabi dikatakan itulah umat terdahulu yang telah lalu. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia kerjakan. Maksudnya kalau dia ngerjakan sesuai dengan kitabnya, ya bagus. Tapi walakum ma kasabtum, dan bagimu wahai sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabatnya, ma kasabtum, apa yang kamu kerjakan. Biarin aja mereka. Dia sudah tahu bahwa itu nggak benar, dia kerjakan juga. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia kerjakan. Walakum, bagimu juga ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Dalam kata lain kita biasanya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu silahkan, berbagiku agamaku. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu nggak akan ditanya, wahai para sahabat Nabi dan sahabat, kamu nggak akan ditanya amma kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka kan bertanggung jawab sendiri. Kamu nggak akan ditanya tentang mereka, karena mereka sudah punya pendapat masing-masing. Gitu. Jadi Nabi dikata ketika kabar gembira, kamu nggak akan ditanya, nggak akan dipinta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan. Karraraha, ayat ini diulang-ulang. Tilka ummatun khad khalat maha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Ini diulang-ulang. Ayat sebelumnya ada itu, ya. Ayat berapa itu? Ayat 141. Ayat baru, ayat yang kemarin itu diulang lagi. Itu tandanya adalah li'annaha tadammanat makna tahdid wa takhwif, ini mengandung makna ancaman dan menakut-nakuti mereka. Jadi benar-benar mereka, amal mereka silahkan, amal kamu silahkan masing-masing. Itu memperkuat ancaman. Jadi Allah mengulang-ulang itu benar-benar untuk memperkuat bahwa benar-benar mereka diancam tidak akan diterima amalnya. Artinya idza kana ulaikal anbiya'u ala fadlihim wa jalalihi wa jalalati qadrihim yujazuna bikasbihim fa antum ahra. Jadi apabila mereka, para nabi, atas keutamaan mereka dan kebesaran mereka, mereka dibalas dengan usaha mereka. Jadi mereka, para nabi akan dibalas, tapi yang mereka yang menyelewengkan ajaran itu dibalas dengan siksa. Tapi kalau mereka yang mengajarkan ajaran yang benar sesuai dengan aslinya, maka itu juga balasan baik bagi mereka. Nah, di sini ayat tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala yang diperdebatkan
tentang para nabi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut satu ayat lagi. Ini juga masih berkenaan dengan mereka, orang-orang Yahudi, dari secara khusus masalah kiblat untuk sholat. Baik, kita lihat. Sayaqulus sufaha'u. Ini sebelum terjadinya Allah katakan sayaqulus sufaha, nanti akan berkata orang-orang yang safi. Sufaha jamak safi. Sufaha itu, safi itu artinya orang yang akalnya lemah. Orang atau akalnya lemah, atau orang bodoh, atau dia nggak mau tahu, atau udah tahu nggak mau membenarkan. Itu safi namanya, sufaha. Ya. Nanti mereka akan berkata, minan nasi, dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dia lakukan, yang mereka Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat berkiblat itu. Ini kisahnya. Ma sarrafahum wa hawwalahum anil qiblati. Kata mereka nanti, setelah ini belum terjadi, Allah sudah katakan nanti mereka akan terjadi. Mereka akan mengatakan apa yang menyebabkan, memalingkan dan mengubah kiblat salat allati kanu yusalluna ilaiha, yang mereka pada salat ke kiblat itu. Wa hiya Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Qiblatal mursalina min qablihim, kiblatnya orang rasul-rasul sebelum Nabi, sebelum mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholat masih di Mekah sebelum hijrah, itu sholatnya kiblatnya ke Ka'bah, Baitullah, sesuai dengan perintah Allah. Kiblat itu untuk mempersatukan semua umat Islam dari manapun, tujuannya ke situ, mempersatukan umat. Ketika hijrah, Nabi sangat ingin orang-orang Madinah itu, baik Yahudi, Nasrani, supaya masuk Islam. Maka Nabi mohon pada Allah supaya memindahkan kiblat, sehingga masuk kiblatnya tidak ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang tertua sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi orang-orang Nabi setelah sampai di Madinah, sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis. Itu dilakukan itu untuk menarik orang Yahudi dan Nasrani supaya mau masuk Islam. Itu alasan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Walaupun pendapat lain itu urusan Allah, tapi ada yang mengatakan begitu. Tapi setelah kurang lebih 16 bulan, setahun setengah, tidak ada mereka yang mau masuk Islam. Ini diharapkan dengan kiblatnya ke sana, mereka, oh Muhammad kiblatnya sama sama kita. Ternyata tidak ada yang mau. Terus saja bahkan memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nanti pemindahan kiblat itu mereka mengatakan bahwa apa sebabnya, apa maunya, kiblat pakai pindah-pindah, bolak-balik begitu. Kul, katakanlah wahai Muhammad SAW, kalau mereka nanti ngomong begitu, lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, semua arah itu milik Allah, mau kemana aja terserah Allah. Hilangin begitu, gak ada urusan kenapa dipindah, karena semua arah, barat, timur, selatan, utara itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi may yasha'u, dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan
yang lurus. Tafsirnya, qul katakan Muhammad lahum pada mereka, al jihadu kulluha lillah. Arah itu semuanya milik Allah. Lahul masyriqu wal maghribu, milik Allah, masyrik, maghrib, masyrik itu timur, barat. Fa aynama wallaina wujuhana, maka kemana saja kami arahkan wajah kami, katakan pada mereka, fahunaka wajhullah, di sana ada Allah. Jadi itu jangan pakai mau Baitul Maqdis, mau Ka'bah, itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u, dia yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Yahdi, tafsirnya yahdi ibadahul mu'minina, dia memberikan petunjuk hidayah kepada hambanya yang mukmin, ila tariqil qawimi, kepada jalan yang lurus, al musili, yang sampai li sa'adatid daraini, jalan yang lurus untuk sampai kepada kebahagiaan di dunia akhirat. Dara ini dua rumah, rumah dunia dan rumah akhirat. Jadi semua yang Allah perintahkan tujuannya semua adalah untuk kebahagiaan hambanya yang mukmin. Ikuti aja, Allah suruh pindah kemana-mana, itu urusan Allah. Untuk semuanya, untuk kebahagiaan kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Dua rumah. Wallahu alam dulu, nanti kita lanjutkan wa kadzalika ja'alnakum. Nanti kisahnya lebih panjang lagi tentang keadaan mereka, dan mungkin dan benar-benar apa yang Allah kemukakan terjadi, bahwa nanti kiblatnya pindah. Kapan pindahnya nanti kita lihat di tafsir berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, yang berkah, untuk dapat mengabdi pada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.